Halo sobat horor, ketemu lagi bersama Bang Golan di sini. Di mana lagi kalau bukan di Horror Channel. Guys, kali ini kita akan membahas alur cerita film horor Indonesia berjudul Bangkitnya Mayit. Film ini bercerita tentang seorang wanita pekerja rumah makan yang diperkosa sampai hamil dan melahirkan seorang anak pembawa malapetaka. Bagaimana kemudian nasib si ibu dan anak tersebut? Biar nggak penasaran, tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat mengucapkan sumpah di depan sesosok makhluk berpakaian putih. Aku bersumpah. Ramuntang kakang, Gusti kamu bena alam pangeran. Lalu scene beralih kepada seorang pria bernama Gugun yang kedatangannya disambut gembira oleh sang istri. Sama kamu. Kamu teh kangen. Sementara di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Imas tampak seperti sedang dipengaruhi oleh makhluk gaib. Hingga hal tak terduga pun terjadi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini. Udah kurang ajar. Selanjutnya, setelah menguburkan mayat istrinya, pria bernama Koswara ini bercerita tentang latar belakang keluarga mereka yang pernah melakukan pesugihan yang hasilnya tidak berlangsung lama dan membuat mereka harus pindah ke dusun bernama Anyelir ini. Untuk menagih janji. Kami sudah jenuh dengan kemiskinan. Rumah kami terbakar. Kami pindah ke dusun ini, Kang. Dan mendengar cerita Koswara, Ujang, ipar dari kepala dusun bernama Didin ini pun menyarankan agar Imas segera dibuang dari dusun Anyelir. Itu benar. Ini masalahnya cuma satu. Kasihan Imas, ah. Diam! Ini balasan dari perbuatan kamu. Lalu saat Nengsi, istri dari Ujang, berniat ingin melihat kondisi Imas di rumah Pasung, ia malah mengalami kejadian aneh. Kenapa? Jangan digigitin atau kenapa? Pergi. Malam ini waktunya. Dan setelah mengetahui apa yang sudah dialami istrinya, Ujang pun segera memberitahu perihal itu kepada Didin selaku kepala dusun, karena ia takut akan ada tumbal-tumbal baru lagi. Tapi Kang, Jang, tidak ada yang layaknya. Lalu scene beralih kepada Koswara yang tidak mau menjadi tumbal berikutnya dan berniat membunuh Imas. Dan ternyata Diam! Kalau suara. setelah kejadian itu, Didin pun mulai percaya kalau Imaslah penyebab semua ini. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan Imas ke tempat asalnya, yaitu tempat di mana Koswara dan istrinya menemukan Imas. Paman. Orang tua kamu mengambil kamu di sini. Enggak. Imas nggak mau. Sudah kamu di sini kamu. Jangan. Kamu jangan paksa saya berbuat kasar. Aduh kesemuanya, hati-hati. Kamu bisa nggak sih nggak bersikap kasar sekali saja? Dia yang gigit tangan. Saya barusan ngelihat. Barusan Imas ngegigit tangan. Akan sebagai kepala dusun saya cuma membantu. Lalu scene kembali beralih kepada Didin yang tiba-tiba mendengar suara Imas. Sampai hal tak terduga kembali terjadi.
Gun, kamu lihat sendiri kan? Bukan saya. Imas bersih itu. Jangan sampai Elin tahu. Neng, masih Imas. Iya. Imas kenapa? Imas teh terjatuh ke dalam jurang terus kepalanya. Ya ampun Imas. Imas sudah nggak ada. Kejadian itu pun akhirnya membuat Ujang menjadi merasa was-was dan takut akan terjadi sesuatu kepada Putri dan istrinya. Terjadi apa-apa sama kamu, nggak apa-apa kan? Setelah mayat Imas dibaringkan, Didin pun meminta Gugun dan istrinya menjaga mayat tersebut untuk malam ini. Akan. Biar aja yang ngejagain. Ya udah, kalau gitu akan pulang dulu ya. Ya, Kamu teh kumaha? Kenapa Kang Didin disuruh? Imas kan meninggal. Iya. Bang Yayat tolong jagain mayitnya Imasnya. Ini. Iya. Iya Gun, ya. Ayo. Lalu scene beralih kepada keluarga Ujang dan Pak Hansip yang mulai mendapat teror dari arwah si Imas. Ranti, lihat ini. Ranti ngapain di situ? Mang. Gugun yang terkaget melihat mayat Imas tidak ada di tempat, ia pun segera menemui Ujang untuk memberitahu hal ini. Mayitnya Imas hilang. Kang Ujang kan berani sama setan. Mayat Imas hilang. Saat Ujang dan Gugun berada di rumah Imas, ternyata Nengsi, istri Ujang, mengalami hal yang mengerikan. Setelah dari rumah Ujang, istri Gugun pun tak luput dari teror sang arwah. Lihat mayit Imas hilang. Mayitnya Imas hilang. Kemudian setelah keluarganya mengalami teror dari arwah si Imas, Didin pun memanggil seorang ustadz dari kota, berharap untuk menyelesaikan masalah ini. Saya butuh bubuk kopi, Gun. Ini, Ustaz. Terima kasih. Setelah memberikan sedikit sentuhan, sang ustadz pun meminta mereka untuk membawa mayat tersebut agar segera dikuburkan. Tapi ternyata... Si Jang, coba Ujang dirinya, Jang. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaril gosik ini jawakot. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa pikir main sim? Kena jemputnya si Abe. Macam. Allahu Akbar. Setelah gagal membawa mayat ke pemakaman, Didin pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Ustadz. Kalau ternyata Imas adalah anak yang diambil oleh Koswara dan istrinya dari sebuah tempat pesugihan. Dan saat sang Ustadz berniat menanyakan hal ini kepada gurunya, sontak Gugun langsung melarang niat sang Ustadz tersebut. Takut kematian Imas yang tewas terbunuh akan menjadi masalah besar. Jatuh ke dalam jurang. Saya Akang yang membunuh Imas. Astagfirullahaladzim. Semua itu tipu.
Kecewa dengan perbuatan suaminya, Nengsi pun bergegas meninggalkan mereka. Dan hal tak terduga pun terjadi. Ibu. Nanti. Lexi, Ujang. Hati-hati. Lexi. Siapa? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Min syarri hasidin idza ja'alahin nas min syarri waswasil. Setelah berhasil mengusir arwah iblis, Didin dan Gugun segera mencari Ujang yang ternyata... Kang Ujang! Astagfirullahaladzim. Kang, tata, Kang Ujang, Kang. Jang. Kang, ya Allah ini. Lalu Sin beralih kepada sang ustadz yang tampak sedang pamit kembali ke kota untuk berkonsultasi kepada gurunya. Dan berjanji akan kembali secepatnya sembari meminta agar selepas maghrib mereka jangan keluar rumah dulu. Insya Allah secepatnya saya kembali. Sin kemudian beralih kepada Gugun dan istrinya yang mencoba mencari petunjuk tentang orang tua kandung Imas. Ya, seumur hidup Aa teh nggak pernah takut sama juri. Itu kan selepas maghrib, A. Cari petunjuk tuh hanya pada Allah semata. Astagfirullahaladzim. Ayo kita pergi. Dan saat Gugun dan istrinya berdebat tentang Liontin yang dianggap oleh istrinya ada hubungannya dengan Imas, di tempat lain arwah Imas kembali meneror keluarga Ujang. Keluar rumah selepas maghrib. Pasti ada hubungannya sama Imas. Ulah ambil resiko. Ngain geus make. Bahkan arwah tersebut berniat untuk membawa Ranti, putri dari si Ujang. Beruntung di waktu yang tepat, Didin yang sangat menyayangi Imas semasa hidupnya memohon kepada Imas agar tidak membawa Ranti. Wah, gak punya siapa-siapa semenjak kamu orang terdekat Wah. Wah, tadi Imas dia sengaja jatuhin jemuran. Mas, kalau jadi nggak usah nangis karena dulu, Pak. Arwah Imas binti Fulan. Ranti yang mana? Ranti mana Ranti? Ranti gak apa-apa. Kemudian Sin beralih kepada sang ustadz yang tampak berkonsultasi dengan gurunya terkait peristiwa yang dialaminya di desa Anyelir. Dan saat itu sang guru berkata arwah tidak akan pernah dapat membunuh manusia. Sesungguhnya ketakutan manusia itu sendirilah yang telah membunuhnya. Akhirnya Didin pun berhasil menemukan sebuah rahasia di balik foto dalam liontin, yaitu sebuah tulisan bertuliskan tanggal lahirnya Imas. Dan saat itu juga Gugun segera mengirim tulisan beserta foto yang ada di dalam liontin kepada sang ustadz. Dan kebetulan saat sang ustadz memperlihatkan foto tersebut kepada sang guru, ternyata sang guru sangat mengenal orang itu. Setelah mendapat informasi dari sang guru, sang ustadz pun segera menemui seorang wanita tua bernama Laras yang tak lain adalah ibu dari Marisa, yaitu orang tua kandung dari Imas. Dan setelah berhasil bertemu dengan Laras, ustadz pun mencoba menggali informasi tentang Marisa putrinya. Rengga. Ternyata Rengga pemilik restoran memperkosa Marisa. Sejak tidak pernah mau keluar kamar. Jangan. Marisa selalu mengucapkan setelah ia pergi menghilang. Kemudian saya membaca burung kondang. Dan ternyata setelah berhasil membunuh orang yang telah memperkosanya, Marisa pun meminta ibunya agar membawa bayi yang tidak diinginkannya ke sebuah tempat pesugihan bernama Ringin Lawang. Dan dari tempat itulah Koswara dan istrinya yang saat itu sedang melakukan ritual pesugihan menemukan bayi tersebut.
Dan saat sang ustadz meminta Laras membantu mereka untuk membuka ikatan arwah iblis dalam tubuh Imas, Laras pun menolaknya dengan dalih dia tidak pernah berurusan dengan iblis Ringin Lawang. Bahkan saat sang ustadz berkata kalau iblis tersebut akan terus memakan korban, Laras tetap tidak bersedia untuk ikut. Sampai akhirnya Tunggu. lalu Sin beralih kepada Gugun dan istrinya yang tampak bergegas berangkat ke Ringin Lawang. Dan saat itu juga hal tak terduga kembali terjadi. Dia sekali bakal pahit. Wah, jangan siksa Imas, Wah. Itu bukan Imas. Itu bukan Imas. Ais. Gandeng. Setelah Gugun dan istrinya tiba di Ringin Lawang, sebelum memulai ritual, Laras pun meminta agar saat ia terlihat mulai menunduk, mereka secepatnya menyalakan ketujuh obor yang telah mereka tancapkan. Karena obor tersebutlah yang akan menjadi waktu saat Laras memasuki alam lain. Marisa. Imas? Nomornya mati satu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Marisa, anak nenek ibu kamu. Aku gak punya bapak. Kalian jahat. Pergi. Jangan pergi. Terlihat obor satu persatu sudah mulai padam, tapi Laras belum berhasil membujuk Imas keluar dari tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa lagi kan? Dengarkan nenek, Umu juga salah. Nenek mengaku salah, nak. Tinggalkan tempat ini. Imas. Nenek. Kembalilah, nak, ikut nenek. Nenek sayang sama kamu. Pergi, jangan ganggu nenek, pergi. Dan setelah arwah Imas berhasil mengusir iblis penghuni Ringin Lawang, di alam sadar Laras pun tampak sudah tak bernyawa, yang berarti bahwa Laras dan Imas akhirnya terjebak di tempat itu selamanya. Lalu Sin beralih saat pihak kepolisian mulai menggali kubur seluruh korban untuk keperluan otopsi. Dan di luar dugaan, ternyata pihak kepolisian tidak menemukan satu pun mayat di dalam kubur. Dan film pun berakhir. Itu dia guys, alur cerita film berjudul Bangkitnya Mayit. Jika kalian suka channel ini, silakan like dan share. Tidak mau ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, subscribe aja. Ingat, subscribe itu gratis. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan salam horor.